Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Junaidi, dan pada kesempatan kali ini saya survei terkait dengan konsumsi dan preferensi generasi Z, Gen Z terhadap minuman serbat berbasis herbal, begitu ya. Nah, minuman serbat sendiri itu merupakan salah satu minuman tradisional yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia, dan bahan pembuatan dari minuman serbat ini yakni rempah-rempah, kemudian bunga, buah-buahan, dan juga jahe seperti itu. Minuman serbat ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dapat juga menyegarkan tubuh, seperti itu. Nah, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi, tingkat kesadaran, preferensi generasi Z terhadap minuman serbat berbasis herbal, yang mana melalui survei ini diharapkan diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan dari konsumen, seperti rasa, harga, kemasan, maupun manfaat yang didapatkan dari konsumen. Untuk metodenya sendiri kita menggunakan survei, di mana survei ini menggunakan metode kuantitatif eh, dengan jumlah sampelnya sebanyak 160 responden yang terdiri dari usia rentang 18 sampai 25 tahun hingga 35 tahun juga. Nah, survei ini juga diambil dari berbagai macam wilayah, begitu, dari domisili dari wilayah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta. Sampel dari survei ini diambil secara purposive sampling, yaitu dengan memilih responden yang sesuai dengan kriteria target dari kuesioner ini. Kemudian untuk instrumennya sendiri, instrumennya eh, berupa data demografi ataupun data identitas dari responden, begitu ya, terkait dengan usia, jenis kelamin, kemudian jenjang pendidikan, pekerjaan, domisili, hingga nantinya terkait dengan pola konsumsi minuman serbat mulai dari frekuensi, jenis, dan tempat pembelian. Kemudian ada juga dari preferensi rasa, kemasan, harga, dan manfaat, serta manfaat dan kesehatannya. Skala yang diberikan yaitu adalah skala Likert 1 sampai 5, di mana angka 1 ini menandakan angka yang tidak setuju. Kemudian untuk yang angka 5 yang terbesar itu menunjukkan angka yang setuju. Nah, untuk analisa datanya dapat diketahui bahwasanya analisa deskriptif ini didapatkan hasil survei 160 responden yang ada pada rentang usia 20 sampai 25 tahun, dengan rata-rata umurnya sekitar 20 sampai 25 tahun. Kemudian distribusi jenis kelaminnya juga seimbang antara laki-laki dan juga perempuan. Dari segi pendidikan, mayoritas responden ini memiliki latar belakang diploma dan sarjana yang ditujukan dengan rata-rata kode jenjang pendidikan sebesar 1,906, di mana kode ini ada pada eh, skema diploma dan sarjana seperti itu. Sementara itu, beberapa besar responden sudah bekerja sebagai karyawan dengan rata-rata kode pekerjanya dengan rata kodenya 2,0625. Meskipun demikian, beberapa juga ada yang berstatus sebagai pelajar maupun freelance. Untuk distribusi domisilinya, di sini menunjukkan bahwasannya responden terbesar ini berada pada wilayah yang berada pada mayoritas Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, dengan rata-rata kode domisilinya 2,8, yang mana menunjukkan angka ada pada di domisili Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Nah, berikut ini adalah hasil ANOVA eh, dari hasil respondennya, di mana dapat kita ketahui bahwasanya p-value yang kurang dari 0,05 itu hanya ada pada kode pekerjaan, di mana kode pekerjaan ini ditunjukkan berarti ada yang berbeda, begitu ya, karena nilainya signifikan ataupun terdapat perbedaan, begitu, angkanya di bawah 0,05.
Nah, kemudian di sini adalah residual plots dari persepsi konsumennya, bahwasanya residual untuk variabel persepsi konsumen ini terhadap wedang serpat menunjukkan bahwa model statistik yang digunakan memenuhi asumsi dasar regresi seperti itu. Kemudian berikut ini adalah eigenvektornya. Eigenvektornya dari variabel kode umur hingga varian rasanya. Dan berdasarkan biplotnya berikut ini, berdasarkan tabel juga ditunjukkan bahwasanya kontribusi masing-masing variabel terhadap 6 komponen utama dari PC1 hingga PC6 itu menghasilkan eh, dia menghasilkan analisis PCA pada komponen pertama, yakni motivasi konsumsi memiliki nilai yang negatif sebesar 0,702, yang menandakan bahwasanya faktor ini sangat berpengaruh dan ataupun berlawanan arah dengan variabel lain seperti persepsi konsumen, aroma produk. Kemudian komponen yang kedua didominasi oleh perilaku konsumsi dari responden, di mana dia mendapatkan nilai yang tinggi yaitu 0,88, yang menunjukkan bahwasanya dimensi ini mempresentasikan aspek perilaku konsumen secara kuat pada komponen ketiga PC3, motivasi konsumsi dan juga persepsi. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, adapun kesimpulan dari survei ini menunjukkan bahwasanya preferensi dan perilaku konsumen terhadap wedang serbat berbasis herbal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni yang utama yaitu motivasi konsumsi dan persepsi konsumen. Itu yang menjadi faktor yang mendominasi komponen pertamanya. Sementara untuk yang beberapa variabel itu didominasi oleh komponen yang kedua, yakni terhadap varian rasa, aroma produk, dan juga faktor demografi seperti usia responden, kemudian hingga dapat mempengaruhi variasi data seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.